Seberapa dananya? Diperkirakan sampai 25 juta. Alhamdulillah untuk hari ini dicukupkan dan Allah merisakannya. Kemudian laporan di sini juga kami ada lain, bahkan ada dari luar negeri. Kemudian teman-teman sekalian, kita nanti ada santunan anak yatim sekitar 20 orang. Santunan anak yatim 20 orang. Kemudian ada kami sedikit menyumbang sedekah yaitu mikrofon satu untuk yang ada pasang di musolanya ini nanti. Yang kali ini seperti kami dulu pernah sampai ada asrama 2, sampai kami tidur di rumah sekda di sana, sampai kami ada semangat. Terima kasih Pak Bustami Ahmad, SAG NP. Bustami adalah alumni letting kedua, jadi masuk ke sini pada tahun Sanawiyah Al-Fuqa dan sekarang menjadi guru di Madrasah Sanawiyah di mana? Ini. Jadi dari dulu belajar di Madrasah Sanawiyah sekarang menjadi guru dan sekarang menjadi ketua panitia dari kegiatan. Yang disampaikan Pak Bustami itu betul. Berdiri Dayak ini tahun 83. Saya masuk yang pertama angkatan 1. Pak Muhammad Iqbal angkatan 1. Pak siapa lagi angkatan 1 di sini? Itu Pak Yumah. Pak Yusuf. Pak Yusuf. Jadi datang dari berbagai kecamatan di Pinggir. Pak Yusuf ini jauh sekali dari Gempa. Dulu dari Gempa ke sini itu sampainya bisa berhadir di tempat yang berbahagia ini. Kemudian salam kepada Rasulullah junjungan kita sampai akhir masanya. Yang kami hormati guru kita bersama, yaitu Dr. Haji Muhammad Jamil Ibrahim SHMH. Alhamdulillah beliau berhadir ke tengah-tengah kita di tengah kesibukan beliau di Banda Aceh. Ini tidak lepas dari usaha teman-teman karena yang ada di Banda Aceh, termasuk yang sangat proaktif yaitu teman-teman di Banda Aceh, termasuk Kanda Wahyudi, saudara Muslim, kemudian Kanda Hasan Basri dan beberapa kakak-kakak yang ada di Banda Aceh. Kemudian penghormatan kami kepada guru kita juga Ustaz Ridwan, beliau juga hadir di tengah-tengah kita di tengah kesibukan beliau. Alhamdulillah. Sebetulnya ada satu lagi guru kita yang kemarin kita mau agak berhadir ke sini, yaitu Ustaz Faisal Hasan Sufi. Tapi karena kondisi beliau kurang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang bersangkutan adalah dosen Win Abadi, tapi penempatannya ke Alkitab. Kemudian adalah alumni kedua ya, ketiga ya, alumni letting adalah alumni angkatan pertama. Kampungnya di Rungcampi ya, Lumpang Buko, tapi orangnya tegak, nggak ada buku. Dari Lumpang Buko belajar ke sini, dia berparti di sini ya, tetangga ini saya, kalau saya di satu. Kenapa di satu? Karena Am5. Kemudian tetangga ya Pak Iqbal, dari Pak Iqbal tetangga saya di kamar bilik 2, dan di sini ada ini, kayaknya bukan lagi biliknya Mama. Di sini ada di hadap musola. Makanya kalau kami ke musola itu paling di staf awal berdirinya, karena orang-orang yang sangat dekat dengan musola. Jadi belajar di sini di Perintis pada tahun 83. Pada saat itu
ada sejumlah guru yang tidak hadir di kelas. Karena apa? Sekolah baru swasta. Jadi gaji guru nggak jelas. Makanya kadang-kadang bolong. Pelajaran misalnya biologi, nggak ada guru biologi. Akhirnya apa? Yang masuk kepala asrama namanya guru AR, Guru Rahman Air. Rahman, sekarang almarhum. Jadi kepala asrama beliau, akhirnya masuk juga dan diajarkan bukan biologi, diajarkan fikih, diajarkan tafsir. Nah, meskipun begitu, tanpa banyak bolong-bolong guru, tapi ternyata sukses. Artinya apa? Didikan di Al-Furqan ini memang berkualitas. Walaupun tanpa guru, tapi belajar secara mandiri, mampu. Jadi dengan cara apa? Santri-santri itu datang ke pustaka membaca, karena buku itu juga guru. Nah pengalaman ini sampai Pak Iqbal ini sukses akan diceritakan sekarang. Bagaimana dulu pahitnya pendidikan di Al-Furqan yang tidak ada guru, yang makanannya kadang-kadang makanan memang tidak enak ya, apalagi hari Jumat ya. Ikan asin aja, made ya kita udah mati. Tapi mampu bertahan dan kemudian sukses, fasilitas hampir tidak lengkap, beda dengan sekarang sudah sangat lengkap, tidak nangis, jadi sangat-sangat tangguh, dan ketangguhan inilah yang membuat sosok-sosok tertentu itu sukses dalam meniti hidup di dunia ini. Kepada Bapak Muhammad Iqbal kami persilakan dengan waktunya disesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji beserta syukur sama-sama dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita dipertemukan pada musala daya kita Al-Furqan yang kita cintai ini. Kemudian selawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama yang mulia Ustaz Haji Dr. Haji Jamil Ibrahim yang merupakan pendiri sekaligus guru beliau waktu itu. Kemudian yang kita muliakan guru kita Dr. Haji Ridwan. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidi, Bapak Haji Abdullah Air. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidi, Bapak Haji Sabirin. Kemudian yang kami hormati dari Yayasan Al-Furqan, yang kami hormati juga Ketua Inkamah. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan para alumni baik dari pertama maupun detik-detik selanjutnya yang turut hadir. Detik pertama ini Pak Profesor Basri Nur. Kalau dulu 35 tahun yang lalu beliau ini yang paling ganteng di kelas. Pak Hasan Basri ini yang paling ganteng di sekarang lagi. Sekarang masih ganteng juga. Kemudian juga yang detik pertama ini Ibu M. Yusuf Hussein. Ini apa namanya dulu orang Jepang suaranya keras. Yang paling kemudian juga Pak Yusuf Ismail, mungkin Bang Yusufin. Kemudian juga ada tim yang termasuk Dr. Muslim Daud.
dan ini juga ada Dr. Syarifuddin Amin yang sekarang wakil dekan di Fakultas Usuli, dan rekan-rekan yang lain sudah menjadi direktur Dayak, pimpinan Dayak, yang salah satu juga hadir Ustadz Bukhari Yaakob yang merupakan pimpinan Dayak Arabah di Indonesia. Kemudian yang saya hormati juga ibunda kita, Ibu Hajah Maryam, yang merupakan guru kita bersama saat itu dan juga sebagai pembina Santri Putri. Kemudian yang saya hormati juga alumni yang dari unsur perempuan mungkin juga yang hadir di sini ataupun yang sedang bekerja di belakang. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan, kami cintai anak-anak kami, para santri yang saat ini sedang berbahagia. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana fi hadzal yaumi wa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa syukur alhamdulillah pada hari ini kita Allah dalam sebuah pertemuan yang sangat mulia dan sangat mulia dan beragam, karena pada hari ini kita bertemu dengan semua rekan yang telah berpisah sekitar 35 atau 40 tahun lalu. Bahkan dapat dipastikan semuanya rindu kepada rekan alma mater. Alma mater adalah alma kedua, mater nazar, jadi ibu yang kedua. Tempat pendidikan adalah ibu kita sendiri. Dan hari ini bertemu di rumah ibu kita. Karenanya pada kesempatan ini saya menyimpulkan beberapa yang disampaikan, sehingga kami tidak akan banyak menambah kecuali memperkuatkan. Hanya sebelumnya kami atas nama Sisterhood Al-Furqan ini tentu saja menyampaikan pertama-tama rasa bahagia bertemu dengan anak-anak kami yang telah berkiprah di mana-mana. Dan ini menunjukkan apa yang telah dilakukan dulu sudah berhasil, meskipun banyak yang akan tidak lagi. Maka dengan demikian kami berdoa hari ini adalah sebagai suatu kegiatan silaturahmi dan juga adalah sebagai pertemuan alumni. Bahkan kami sebagai pendiri Al-Furqan ini juga merasa bahagia bahwa Al-Furqan masih ada. Bisa saja sebuah lembaga pendidikan di waktu tertentu setelah itu sudah berakhir. Karena itu lebih bahagia lagi ketika kami melihat alumni walaupun dulunya sederhana dalam kepatutannya, dan nanti juga akan kami sampaikan, yaitu pada sejak tahun 81, kalau didirikan mungkin 82, lalu untuk terakhir di 81 kami mendapat tugas merancang sebuah pesantren modern terpadu yang dicanangkan oleh Bupati Bidi, terkenal dengan gagasan pembangunan pesantren terpadu di Bidi. Dulunya belum ada di Jaya, dan saya ditugaskan mengunjungi ke Pulau Jawa, bahkan beserta dengan
kita Ustaz Faisal kami ajak ke Jakarta sehingga kami video pesantren dan dibawalah. Maka ini perlu kami sampaikan, kami seperti putus asa. Putus asa dalam arti bukan berarti mengalah, tantangan berat sekali. Bukan tantangan tidak ada murid yang sehingga harus diperintahkan camat mengirim muridnya. Setelah dikirim, biayanya tidak dikirim. Jadi akhirnya pimpinan pesantren bertanggung jawab mencari dana lagi. Maka karena kalau ada tadi disampaikan oleh Bapak Kanwil kita, jadi sebenarnya benar di kantor saya ini ada sebuah kegiatan bulanan. Setiap awal bulan itu tidak dijual keluar, tapi dijual kepada kepala kantornya. Kepala kantornya harganya ya lebih tinggi dari harga pasar. Yang kedua bayarnya tidak cepat. Jadi kalau sudah baru dijumpai dan sebagainya. Ini bertanda bahwa pada tahap pertama hampir seolah tidak jadi. Apalagi dari diri itu sendiri, memang datang di sini dianggap ditanggung semua biaya. Bahkan yang lebih aneh, ini ceritanya ada murid yang datang di sini minta dana pada kita lagi. Kenapa? Ibu saya datang, tapi tidak ada sempat, tidak ada ongkos pulang. Mungkin ada ini pasti ini tahu. Baik, dan kepada ibu mulai sekarang coba mempersiapkan diri. Insya Allah 2 tahun dan 1 tahun, 2 tahun ke depan Al-Quran akan amin. Yang pernah karena sudah dikatakan tadi, dia memenuhi dan ada Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, yang hadir pada hari ini akan berjumpa sebentar lagi. Berjumpa ini dulu dunia apalagi namanya apa? Ikamah alumni Al-Quran nanti duduk dan anak-anak yang kami sudah ada kegiatan boleh, tidak ada masalah kalau mereka mengikuti semuanya. Kemudian selanjutnya dalam kesempatan ini, tentu ketika kita sudah memahami tantangan dan juga kita harus mempersiapkan tuntutan ke depan tentang bagaimana. Tantangan sudah siap, tapi tuntutannya adalah sebuah lembaga pendidikan yang di samping adalah ada kualitas, tetapi ada mampu membaca kebutuhan di lapangan. Kebutuhan di lapangan artinya alumni keperluan yang disediakan. Al-Fursatu Syariatul Profil dan pada hari ini kami mengajak semua rekan-rekan yang nanti akan membahas secara khusus. Yang lebih penting adalah kita biasa bakat pendidikan dan maju. Bakat pendidikan dan sebagainya yang lebih bagus. Maka karenanya kepada semua rekan-rekan bahwa persiapan yang dibutuhkan untuk maju sekarang termasuk dengan tadi hormat guru ini jangan diremehkan. Tidak pernah memperoleh guru yang baik kalau diri payahnya dibatasi. Saya paling berharga ketika Pak Ustaz Amri Fatmi beliau mengajar di rumah saya. Mungkin ada anak-anak yang kita di sana. Di rumah saya datang ke rumah sudah diwakafkan manfaatnya untuk digunakan oleh murid-murid baik yang anak-anak. Kalau ada kesempatan kita berikan hanya jawab sedikit karena ada waktu. Ini banyak waktunya. Kalau bukan dari acara makan berarti 10 menit lah. Dan ada satu agenda yang berbeda, yaitu merumuskan komitmen alumni
sampai Al-Furqan hari ini begini, maka alumni nanti sesudah acara seremonial ini jadi minta ada ayah kalau bukan umi ibu di rumah nggak pernah ngajari kan setiap akhirnya dia ngajari jadi perluasan tanah dan sendiri akan membantu sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, hadiah kepada juara dan hadiah juara menurut Paduna diminta. Tetapi tidak boleh lagi. Anak kita lupa ini semakin anak dipeng, tetapi murid-murid kita itu mengerjakan kalau berhasil. Tinggal lalu dengan, insya Allah akan dibantu. Lebih kurang rumah, jadi hubungannya kedatangan ke saja memberi semangat, mendukung dan sebagainya dan terhormat karena kita nyom, tapi lebih penting berbagaimana secara hukum bahwa tanggung jawab pendidikan tanggung jawab untuk pendidikan anak pendidik mau itu bagaimana anak tetap berhubungan tapi ke atas nama pimpinan dan merencanakan itu akan dia pimpinan anak itu adalah sebagai penasehat di Al-Furqan. Mudah-mudahan Allah beri pahala sesuai niat dan tujuan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sulawesi jadi bahkan mendapat penghargaan jadi bahkan karena integritas mengolah yang boleh terjaga jadi rasanya kadugai udah kedua sendiri dan menyebutkan nama kedua yang penting tujuan pada orang insya Allah karena sama kesimpulan yang sudah bersatu antara mereka membangun Al-Furqan ke depan dari mana pilihan kedua lagu jadi kedua lagu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Jamil Ibrahim menjawab dari sejumlah arahan. Intinya Ustadz Jamil bersama alumni siap membantu pengembangan daya. Pengembangan daya ke depan ada dua, dari segi infrastruktur, baik perluasan lahan dan sebagainya, dan itu membutuhkan dana. Dan Ustadz Jamil bersama alumni siap untuk membantu dari segi pendanaan. Yang kedua, dari segi kualitas pendidikan, dan ini mungkin tidak terkait dengan anggaran atau tidak berhubungan sangat erat dengan anggaran. Dan ini indikator kemajuan dari aspek pendidikan adalah munculnya juara-juara. Ketika ada juara-juara itu harus diberikan apresiasi berbentuk hadiah. Dan Ustaz Jamil tadi sudah mengatakan bersedia di tangan pengurus ke depan untuk lebih lanjut tentang pengembangan daya akan ditindaklanjuti oleh pengurus Ikamaf yang akan terpilih ke depan. Nanti setelah ini kita akan memilih ketua baru.
Dan kedua baru itu akan kita berikan mandat untuk membentuk struktur pengurus. Kepada mereka nanti kita bebankan PR yang sudah disampaikan tadi. Makanya ada musyawarah lanjutan. Pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan nanti diberikan setelah sesi pemilihan ini. Nah, untuk diketahui, Ustaz Jamil ini memang meninggalkan kebaikan di semua tempat. Di sini dia meninggalkan kebaikan, di Malang Amal meninggalkan kebaikan, di Banda Aceh ada KUD Rahman, sudah puluhan miliar kekayaan, sejumlah toko sudah menyebar, tapi tidak berusaha untuk menguasai. Jadi pihak daya, pihak jasa tidak perlu takut dengan Ustaz Jamil. Kami sudah mengenal dari masa ke masa. Sejak dulu Ustaz Jamil itu akan membawa hartanya ke sini. Kami tidak ada analis, dia keluarkan uang. Padahal saya itu masih hakim biasa, masih pakai produk putih yang bawa ke sini, dia keluarkan. Murid ada reket, dia beli. Kami pinjam reket yang Ustaz Jamil. Jadi dalam hal ini apa tuh, integritasnya sudah teruji dan tidak akan mengambil. Dan itu sekedar catatan tambahan. Berikutnya kita akan masuk pada sesi pemberian santunan kepada santri dan santriwati yatim. Ada 20 orang nama. Kita persilakan untuk 10. Yang pertama namanya Wulan Rifa untuk mengambil tempat ke depan. Lalu Uswatun Hasanah mengambil tempat ke depan. Tasya depan. Wulan Rifa yang mana? Oke, Uswatun Hasanah. Ya, ulang. Ini nanti diwakilkan ya. Roja, oke. Siti mana? Siti apa nih? Siti Fatabun. Nggak ada juga. Mona yang mana? Mula, Salwa, Tasya, Cutita. Kami persilakan kepada Ustaz Jamil.